Bayangkan Anda membuka satu aplikasi dan di dalamnya ada begitu banyak layanan. Belanja, pembayaran, hiburan, bahkan logistik. Tapi pernahkah Anda berpikir, apakah semua bisnis dalam satu perusahaan itu sama kuatnya? Mari kita lihat cerita dari entity ini. C Group, Teknologi, C Group, e-money. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Bisnis mana yang benar-benar menguntungkan? Dan mana yang masih bakar uang? Untuk menjawabnya, kita gunakan dua alat penting dalam manajemen strategi. Matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Pertama, kita lihat Shopee. Pasar e-commerce di Asia Tenggara masih tumbuh sangat cepat. Dan Shopee memiliki pangsa pasar yang kuat di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam matriks BCG, ini adalah posisi star. Artinya, bisnis ini memiliki pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi. Potensinya besar, tapi juga membutuhkan investasi yang besar untuk mempertahankan posisi. Kalau kita lihat dari matriks daya tarik industri, e-commerce memiliki daya tarik tinggi. Pasarnya besar, terus berkembang, dan didukung oleh digitalisasi. Namun, kekuatan bisnis Shopee juga tinggi karena brand kuat, jaringan logistik, dan basis pengguna yang besar. Kesimpulannya, ini adalah area invest and grow. Perusahaan harus terus berinvestasi untuk mempertahankan dominasi. Sekarang kita pindah ke Garena, unit gaming. Pasar game online sempat mengalami pertumbuhan eksplosif, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda stabil. Garena memiliki beberapa produk sukses, tapi tidak semua game bertahan lama. Dalam BCG, ini bisa masuk kategori cash cow, pangsa pasar tinggi, tapi pertumbuhan mulai melambat. Dalam matriks daya tarik industri, industri game masih menarik, tetapi sangat bergantung pada tren. Kekuatan bisnis Garena cukup tinggi, tetapi risiko juga besar karena siklus hidup produk yang pendek. Strateginya, maintain and harvest. Pertahankan yang sudah kuat dan maksimalkan keuntungan tanpa terlalu agresif ekspansi. Sekarang kita lihat C-Money, layanan keuangan digital. Pasar fintech tumbuh sangat cepat, tapi persaingan juga sangat ketat. Dalam BCG, ini adalah question mark. Pertumbuhan tinggi, tapi pangsa pasar belum dominan. Dalam matriks daya tarik industri, fintech sangat menarik, didukung inklusi keuangan dan teknologi digital. Namun, kekuatan bisnis C-Money masih perlu diperkuat, terutama dalam hal kepercayaan dan adopsi pengguna. Strateginya, perusahaan harus memilih apakah akan invest heavily untuk menjadi pemain utama atau fokus pada niche market tertentu. Dari ketiga unit ini, kita bisa melihat satu hal penting. Setiap bisnis berada di posisi yang berbeda, dan disinilah pentingnya matriks daya tarik industri. Tidak semua bisnis layak mendapatkan investasi yang sama. Perusahaan harus pintar mengalokasikan sumber daya. Bisnis dengan daya tarik tinggi dan kekuatan kuat harus diprioritaskan. Bisnis dengan daya tarik rendah dan posisi lemah mungkin harus dilepas. Inilah inti dari strategi portofolio bisnis. Bukan hanya tentang tumbuh, tapi tentang memilih di mana harus bertumbuh. Karena sumber daya selalu terbatas. Dan keputusan strategis yang tepat adalah yang mampu menempatkan sumber daya di tempat yang paling menguntungkan. Jadi, ketika Anda melihat sebuah perusahaan besar dengan banyak lini bisnis, ingatlah, di baliknya ada peta strategi yang menentukan. Mana yang harus didorong, mana yang dipertahankan, dan mana yang harus ditinggalkan.